Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, di pagi harinya yang memperlihatkan di sebuah tempat penampungan hewan diketahui di sana terdapat hewan siput serta cacing. Hewan-hewan itu pada ingin keluar dari tempat penampungan ini. Terlihat saat itu petugas bernama Mervin mulai kesal karena di tempat ini banyak sekali hewan yang tidak bisa menurut kepadanya. Hingga dibuat sangat emosi. Di sana juga ada SpongeBob yang menjadi pengurus untuk para hewan tersebut. Tak berselang lama dari itu Marvin mendapat panggilan bantuan dari Squidward karena cacing anjingnya sangat nakal hingga Marvin memutuskan segera ke sana. Sebelum pergi ia pun menitipkan tempat ini kepada SpongeBob untuk menjaga para hewan itu. Tentunya SpongeBob langsung menyetujuinya. Kemudian si cacing itu mulai melilit tubuh SpongeBob. Singkat waktu terlihat kini SpongeBob sedang memberikan pelayanan terbaik untuk para hewan agar bisa tidur dengan nyenyak. Di sana SpongeBob dibuat sangat ketakutan tatkala ia melihat salah satu tempat yang mirip penjara mengerikan. Dia berjalan pelan namun tetap saja keberadaannya diketahui oleh penghuninya. Saking takutnya ia menyerah mengibarkan bendera putih. SpongeBob berusaha memberanikan diri dengan mendekatinya. Konyolnya tangan SpongeBob malah dimasukkan ke dalam. Alhasil hewan itu langsung menggigit tangan SpongeBob hingga putus. Karena hewan itu sulit dijinakkan, ia pun pergi dari sana meski kedua tangan dan kakinya ketinggalan. Sementara itu akhirnya Mervin telah tiba di markasnya. Ternyata anjing yang dimaksud oleh Squidward adalah si Patrick. Ia nampak sangat nakal memberontak berlari ke sana kemari. Hal ini membuat Mervin kesulitan untuk memasukkan si Patrick masuk ke dalam kandangnya. Hingga akhirnya si Patrick masuk ke dalam kantor dan di sana SpongeBob langsung memeluk si Patrick ketika dia sedang memberi makan cacing. Si Mervin terkejut saat SpongeBob bisa menjinakkan si Patrick. Padahal selama ini si Patrick bersama dengannya selalu saja nakal dan tidak terkendali. Bahkan saat itu si Patrick juga makan bersama dengan cacing lainnya. Mervin agak sedikit marah kepada SpongeBob karena memberi makan cacing itu tidak sesuai dengan jadwalnya. Lalu saat itu si Mervin meminta SpongeBob untuk melatih si Patrick. Tanpa disangka saat SpongeBob sedang membawa si Patrick, justru ia malah kencing sembarangan. Mervin memberikan pel namun dimakan oleh si Patrick guys. Kemudian pelatihan sudah dimulai di luar. Di sana SpongeBob akan memberikan makanan jika si Patrick mau menuruti perkataannya. Tentunya si Patrick langsung menyiapkan tempat untuk berbaring. Lalu SpongeBob meminta Patrick untuk menggoyangkan ekornya. Dia pun menurut. Setelahnya si Patrick justru menggelinding di jalanan, kemudian masuk ke dalam jalur kereta api. Namun beruntungnya dia berhasil selamat, hanya luka-luka kecil, dan SpongeBob memberikan makanan itu kepada si Patrick. Karena kini suasana hati si Patrick sedang tidak baik-baik saja, ia pun segera membawa pergi Patrick ke tempat penampungan. Kemudian di sana SpongeBob meninggalkan Patrick di halaman belakang. Ternyata sudah ada banyak para cacing yang sedang bersantai di tempat itu. Singkat waktu setelah 1 jam kemudian, ketika SpongeBob datang, ia justru melihat tempat itu sudah diubah menjadi tempat arena balapan bagi para cacing untuk melakukan lomba guling-mengguling. Dan di sana si Patrick yang jadi wasitnya, hingga si Mervin datang yang melihat kejadian itu semuanya. Dia marah kepada si Patrick karena keempat cacing itu pergi dari tempat ini. Ia pun kemudian mengancam SpongeBob jika dia masih tidak bisa menjaga para cacing-cacing nakal ini, maka sebaiknya ia harus pergi dari tempat tersebut dan tidak akan diperbolehkan lagi untuk menjadi bagian dari petugas penampungan para hewan. SpongeBob lalu membawa pergi si Patrick untuk tidur bersama dengannya di rumah nanas. Saat perjalanan, tiba-tiba perahu dari arah lain menabrak perahu milik Mervin. Di malam harinya, baru saja mereka berdua datang, tiba-tiba saja perilaku si Patrick menjadi sangat agresif menyerang si Gary. Alhasil, dalam sekejap membuat rumah SpongeBob menjadi berantakan, barang-barangnya rusak. Untungnya saat itu si Gary berhasil bersembunyi di dalam tabung televisi. Dan setelah semua barang-barangnya dirusak olehnya, si Patrick pun akhirnya bisa tenang lagi. Hal ini membuat keduanya lebih santai lagi, namun ternyata sepanjang hari sampai pagi si Patrick masih menggonggong layaknya seperti anjing. Saat itu Squidward mendatangi ke rumah SpongeBob karena sepanjang hari tidurnya telah terganggu, hingga datanglah si Patrick yang langsung menyerang Squidward. Ia kemudian berusaha membantu Squidward dan langsung segera pergi masuk ke dalam rumahnya.
Begitu masuk ke sana, justru Squidward dibuat terkejut pasalnya seluruh barang perabotan milik SpongeBob telah dirusak oleh si Patrick. Squidward tidak habis pikir dengan pola pikir SpongeBob, mengapa anjing galak seperti si Patrick malah dibiarkan tinggal di rumahnya. SpongeBob mengatakan bahwa dia sedang melatih untuk menjinakkannya, namun Squidward tidak percaya jika SpongeBob mampu melakukannya. Mengingat si Patrick seperti orang bodoh, SpongeBob kemudian meminta pertolongan kepada Squidward agar dia mau menjadi pelatihnya dalam menjinakkan si Patrick. Mau tidak mau terpaksa Squidward menerima tawaran tersebut dan untuk menjadi subjek percobaannya, SpongeBob berubah menjadi hewan peliharaan hanya dalam beberapa kata dari Squidward. SpongeBob mampu dijinakkan, tentunya hal itu membuat Squidward sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Singkat cerita, akhirnya di rumah Squidward berhasil menangkap si Patrick dan kini ia berada di dalam kurungan jeruji besi. Squidward pun juga sudah memakai baju perlindung agar dirinya tidak terluka. Setelah membaca buku panduan cara menjinakkan hewan, Squidward langsung segera membuka kurungan itu. Namun tiba-tiba saja si Patrick menyerang Squidward lagi. Meski dia sudah memakai baju pelindung, namun gigitan si Patrick benar-benar sangat kuat, hingga membuat Squidward terlepas dari pakaian pelindung dan akhirnya masuk ke dalam kandang peliharaan. Dan karena kini Squidward sudah murka, ia pun langsung segera membawa pergi si Patrick dengan kecepatan tinggi memakai kendaraannya. Di dalam hutan, Squidward langsung meninggalkan pergi si Patrick seorang diri. Singkat cerita yang memperlihatkan Squidward yang baru saja tiba di rumahnya, ia sudah merasa tenang, tidak ada lagi yang mengganggu. Ia pun kemudian masuk ke dalam rumah. Baru saja ia akan beristirahat, secara tiba-tiba saja pintunya ada yang mengetuk. Setelah dibuka, ternyata itu adalah si Patrick yang berhasil kembali pulang. Kali ini Squidward akan benar-benar membuat si Patrick menurut kepadanya. Ia pun langsung memasakkan kalung yang bisa mengeluarkan sengatan listrik. Ia sangat yakin bahwa cara ini bisa digunakan untuk menjinakkan si Patrick. Hanya menggunakan tombol pengatur, pasti si Patrick akan nurut kepadanya. Namun ketika tombol diputar, si Patrick tidak bisa merasa kesakitan sama sekali. Hal ini membuat Squidward kebingungan, dia pun merasa bahwa alat ini telah rusak. Padahal sudah diputar-putar, namun efeknya tidak membuat si Patrick kesakitan. Alhasil ia langsung membanting alat pengendali itu sampai rusak. Namun ketika dia memegang sabuknya, justru Squidward langsung terkena sengatan listrik, guys. Karena saking kesalnya, membuat Squidward langsung membawa pergi lagi si Patrick ke dalam hutan. Lalu ia menggunting tali yang terhubung ke kandang, kemudian langsung meninggalkan si Patrick seorang diri lagi. Akan tetapi baru saja ia tiba di rumah, justru si Patrick sudah berada di sana. Alhasil mereka pergi ke hutan lagi. Namun bedanya kali ini Squidward malah ditinggal pergi oleh si Patrick di hutan. Tak berselang lama, dalam kondisi tubuh yang terluka, Squidward tiba di rumah. Di sana juga sudah ada si Patrick. Kemudian datanglah Mervin yang akan membawa pergi lagi si Patrick untuk dipindahkan ke tempat penampungan. Namun keajaiban sungguh tak terduga. Setelah mengalami serangkaian yang terjadi, ternyata Squidward akhirnya berhasil menjinakkan si Patrick. Hanya sekali perintah darinya, Squidward mampu mengendalikan si Patrick dengan sangat mudahnya. Hal ini tentunya membuat Mervin sangat senang karena dia hampir tidak percaya ada orang hebat yang bisa menjinakkan hewan seperti Patrick. Hal itu membuat Squidward bangga. Tak berselang lama datanglah petugas penampungan hewan lagi. Ternyata Mervin membawa hewan yang dikenal sangat menakutkan untuk dilatih lagi oleh Squidward. Pengawalannya sangat ketat, sedangkan akhirnya si Patrick sudah kembali menjadi orang lagi. Dan di akhir film terlihat Squidward malah dijadikan hewan peliharaan oleh cacing raksasa itu karena tidak bisa menjinakkannya, guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Squidward sedang bersemedi untuk mendapatkan ketenangan suasana hati. Tak lama terdengar suara kencang yang membuat Squidward terkejut. Dupa pun mulai cepat terbakar. Karena kesal, Squidward langsung pergi keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata suara itu berasal dari dua orang petugas sampah. Tentunya Squidward pun langsung marah-marah. Squidward mengatakan agar segera membuang sampah ke dalam truk sampah, bukan ke tempat halaman rumahnya. Tentunya karena ucapan Squidward yang kurang sopan membuat kedua petugas sampah itu mulai tersinggung. Ketika Squidward masuk lagi ke dalam rumah, ternyata kedua petugas sampah itu mulai melakukan aksi jahatnya. Mereka langsung mendekati ke rumah Squidward.
lalu langsung membuang sampah yang ada di truk ke dalam rumah hingga sampai terisi penuh. Squidward pun tidak menyangka jika kedua orang itu nekat membuang sampah masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, 6 bulan kemudian yang memperlihatkan di restoran Tuan Crab, banyak para pelanggan yang antri panjang untuk membeli Krabby Patty. Saat itu, SpongeBob bertugas menjadi kasir. Semua orang marah-marah karena kerjaan SpongeBob ternyata double, sehingga pembeli merasa bahwa pelayanannya sangat lama. Awalnya berjalan sangat lancar, tidak ada kendala apapun, bahkan SpongeBob sangat menikmati pekerjaan keduanya. Namun lama-kelamaan pesanan semakin meningkat, SpongeBob harus bekerja ekstra keras hingga membuat otak dan tenaga semakin lelah. Namun meskipun begitu, dia dengan sekuat tenaga berusaha untuk melayani mereka semua meski hanya seorang diri. Lambat waktu, SpongeBob pun tepar di lantai. Selama ini dia hanya istirahat 5 menit saja. Kemudian harus bergerak kembali untuk membuatkan pesanan pelanggan yang lain. Hingga datanglah Tuan Crab yang meminta SpongeBob untuk bekerja lagi. Karena saking capeknya, dia mengatakan bahwa baru saja istirahat 5 menit. Di sini SpongeBob pun mengatakan keluhannya selama 6 bulan ini dia telah mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus, yang dimana mulai dari memasak dan menjaga kasir untuk menggantikan seorang Squidward. Tentunya mendengar itu, Tuan Crab selama ini tidak mengetahui jika Squidward sudah tak masuk kerja selama 6 bulan. SpongeBob berniat akan pergi melihat keadaan tetangganya itu. Setelah pulang kerja malam itu, SpongeBob dan si Patrick berada di dekat rumah Squidward yang di dalam rumahnya terdapat banyak sekali sampah. Mereka sempat tidak mengenali rumahnya karena bentuknya beda serta aroma bau yang sangat menyengat. SpongeBob mulai mengetuk pintu hingga membuat sampah itu pada keluar. Ketika mereka masuk, akhirnya dibuat terkejut dengan tumpukan sampah yang begitu sangat banyak di rumahnya. Dia pun masuk lebih jauh lagi dan di sana justru mereka bertemu dengan Bubble Bass, yang mana Bubble Bass mengatakan bahwa dia berada di tempat ini karena sedang mencari benda koleksi tempat sampah. Karena saking banyak sampah yang berserakan di rumah ini, membuatnya kesulitan untuk menemukan benda-benda berharga. Dia sudah lama berada di tempat itu hingga berbulan-bulan. SpongeBob bertanya tentang Squidward, namun Bubble Bass tidak pernah bertemu dengan Squidward. Karena berhari-harinya dia hanya fokus mencari koleksi yang tersembunyi di tempat ini. Bubble Bass pun memuji sampah-sampah ini yang sangat menjulang tinggi. Selanjutnya SpongeBob dan si Patrick langsung segera pergi mencari keberadaan Squidward di tempat yang lain. Di sepanjang perjalanan mereka hanya menemukan sampah-sampah yang sudah menggunung, namun tak kunjung menemukan keberadaan Squidward di mana guys. Kemudian si Patrick sempat berhenti karena dia ingin naik ke atas tumpukan sampah, dan setelah berada di atas langsung duduk di atas kloset. Dia meminta SpongeBob untuk mengambilkan koran, dia pun langsung naik dan memberikannya. Namun karena tangannya tidak sampai sehingga membuat mereka berdua terjatuh ke air yang penuh dengan sampah. Beruntungnya mereka menemukan papan kayu, mereka pun melihat ada orang yang berselancar. Awalnya mereka menikmati perjalanan itu. Namun ketika melihat ada jurang tanpa dasar, mereka langsung segera melompat. Karena tempat itu benar-benar sangat dalam dan susah mencari keberadaan Squidward di mana, akhirnya Patrick memutuskan pulang. Namun SpongeBob langsung mencegahnya karena dia melihat ada bulu babi yang sedang bermain kartu. Di sini SpongeBob memiliki sebuah ide, mereka lalu langsung segera melakukan sandiwara untuk mengecoh para bulu babi. Saat mereka lengah, di sana SpongeBob langsung mengambil kartu tersebut, sedangkan si Patrick langsung mengambil makanan di meja lalu langsung menghancurkannya. Ternyata kartu itu digunakan untuk membuat jembatan karena tempat mereka terpisah dengan jurang yang sangat dalam. SpongeBob kemudian mulai merangkai kartu itu hingga terhubung ke tempat lain. Mereka pun langsung segera pergi dari sana karena ketiga bulu babi mulai menyerang dan menggunakan durinya. Si bulu babi itu langsung menghancurkan jembatan kartu tersebut. Beruntungnya SpongeBob dan si Patrick berhasil melewati masalah itu. Kemudian di punggung si Patrick terdapat duri bulu babi. Mereka melanjutkan kembali perjalanan melihat plang kayu. Dan di sana mereka terkejut saat si Bubble Bass muncul. Dia memperingatkan jika di depan sana mereka akan menemukan jebakan. Sepertinya Bubble Bass sangat mengenali tempat itu. Rintangan yang dimaksud ternyata memang benar, mereka harus melewati puluhan kaos kaki yang baunya benar-benar berbau jurang.
Mau tak mau, SpongeBob dan si Patrick harus melewati tempat tersebut dengan perjuangan yang sangat keras meski mereka harus menerjang bau yang tak sedap tersebut. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil melewati tempat itu demi mencari sahabatnya. Pintu itu tak bisa menahan beban hingga membuat mereka tenggelam ke dalam air. Dan di sana akhirnya mereka pun berhasil mendarat di sebuah tempat yang cukup besar. Di sana ada patung Squidward dan sampah. Lalu ketika mereka akan pergi masuk ke dalam, secara tiba-tiba saja Bubble Bass muncul kembali. Di sana dia mengatakan bahwa di tempat ini merupakan kerajaan milik Tuan Squidward. Selama ini dia telah membangun kerajaannya sendiri sehingga namanya sangat disegani. Dia berhasil naik ke puncak atas, SpongeBob dan si Patrick lanjut lagi masuk lebih dalam. Namun di sepanjang perjalanan bau sampah yang tidak sedap mulai datang kembali. Dari kejauhan di sanalah akhirnya mereka berhasil menemukan sahabat mereka kembali, yaitu Squidward. Di sana terlihat Squidward yang sedang membasahi kepala tertunduk santai. Yang mana secara tiba-tiba saja Squidward mulai bertingkah aneh. Dia meniup trompet menggunakan pembersih toilet. Squidward sudah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. SpongeBob menyadari jika sekarang otak Squidward telah terpengaruh oleh bau sampah yang menyengat, sehingga menjadi stres tak terkendali. Dia pun berusaha untuk menyadarkan Squidward yang sudah tak terkendali lagi. Ia membantunya untuk mengingat segalanya. Namun tetap saja ingatan Squidward belum kembali seperti semula. Sehingga disinilah tangan-tangan konyol si Patrick langsung memukul Squidward berkali-kali guys. Selanjutnya dia pun langsung menyerahkan tugas kepada SpongeBob lagi. Dan di sini beruntungnya sedikit demi sedikit dia berhasil mengingatnya semuanya. Dia bekerja di restoran Tuan Crab dan ingat siapa dua orang ini yang merupakan tetangganya sendiri. Di sini Squidward bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan rumahnya. Seisinya banyak tumpukan sampah dan bau yang sangat menyengat. Karena tempatnya rada gelap, si Patrick langsung menyalakan lilin agar lebih terang. Namun tak disangka justru di dalam rumah itu sudah terdapat gas dari hasil sampah tumpukan, sehingga membuat rumahnya terbang melayang ke udara. Yang mana di dalamnya masih ada Bubble Bass yang terjebak di dalam. SpongeBob akhirnya senang jika otak sahabatnya sudah kembali lagi. Squidward pun bersedih karena rumahnya sudah menghilang. Kemudian SpongeBob dan si Patrick pergi ke rumah masing-masing meninggalkan Squidward seorang diri. Dia pun langsung menutup tubuhnya menggunakan tong sampah yang ada di sana. Yang kemudian film pun berakhir guys.